Hai guys, selamat datang di Anak Pak Kos. Jangan lupa like dan subscribe. Pada zaman dulu, hukuman berat bahkan hukuman mati adalah hal yang sangat umum. Bahkan hukuman mati dengan cara sadis bisa menjadi sesuatu kekuatan untuk menunjukkan kekuasaan. Ketidakmanusiawian dari hukum mati pada zaman dahulu sangat tidak bisa dibayangkan kalau masih ada pada zaman sekarang. Berikut beberapa alat dan jenis hukuman yang sadis yang kami rangkum di Anak Pak Kos. Yang pertama, salib. Salah satu alat penyiksaan yang sadis dan terkenal dapat kalian temukan di dalam Alkitab. Alat penyiksaan tersebut adalah alat penyiksaan yang digunakan untuk menyiksa Yesus, yaitu salib. Dalam penyiksaan ini, orang yang dianggap bersalah, tangan dan kakinya akan dipaku pada salib. Salib tersebut kemudian akan dinaikkan, membuat orang yang disalib itu tergantung. Tujuan penyaliban ini supaya orang yang disalib mati secara perlahan. Butuh waktu berhari-hari sampai orang yang disalib akan menghembuskan nafas terakhirnya. Baru setelah benar-benar mati, maka mereka akan diturunkan dari salib. Yang kedua, implement. Implement memiliki kaitan dengan Vlad the Impaler, seorang pangeran Wallachia tahun 1448 yang memiliki nama lain Vlad Tepes dan Vlad III. Vlad the Impaler menyiksa dan membunuh orang yang ia benci dengan cara menancapkannya ke sebuah tombak. Implement adalah salah satu metode penyiksaan yang sangat terkenal berkat Vlad Tepes. Korban akan dipaksa untuk duduk di sebuah tombak panjang dan runcing. Ketika tombak dinaikkan, korban akan semakin tertusuk oleh tombak tersebut. Nah, dengan cara ini setidaknya dibutuhkan 3 hari sampai korban benar-benar mati. Yang ketiga, the rack. The rack adalah alat siksa super sadis yang dibuat dari kayu. Cara penyiksaannya, korban akan diikat ke atas, kedua tangan dan kakinya direntangkan, lalu diikat pada 2 buah balok kayu. Ketika kaki dan tangan korban sudah diikat, maka kedua balok kayu akan diputar, sehingga tangan dan kaki akan ditarik ke atas dan ke bawah. Tangan dan kaki korban akan terus ditarik hingga tulangnya patah dan lepas. Alat penyiksaan ini digunakan pada abad pertengahan untuk menyiksa korbannya agar mau memberitahukan sejumlah informasi atau menghukum pengkhianat. Oh ya guys, buat yang belum subscribe, buruan subscribe biar channel Anak Pak Kos bisa bermanfaat untuk kita semua. Love you. Yang keempat, the saw. The saw alias gergaji bukanlah gergaji mesin yang ada seperti sekarang, tetapi gergaji manual biasa. Orang yang terpilih untuk disiksa dengan menggunakan gergaji ini pastinya adalah orang yang melakukan kesalahan besar. Kematian yang diperoleh akan sangat lama dan menyakitkan. Pertama, korban akan digantung secara terbalik dengan kaki direntangkan dan tangan diikat. Ini membuat seluruh aliran darah akan mengalir ke kepala dan membuat korban tetap sadar selama disiksa. Yang diberi tugas menyiksa akan mulai menggergaji korban dari bawah sampai ke bagian perut. Hanya sampai perut ini bertujuan agar korban tetap hidup dan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Yang kelima, Iron Maiden. Awalnya banyak yang mengira bahwa alat siksa satu ini hanyalah bualan semesta. Namun, ada orang yang berhasil membuktikan bahwa Iron Maiden betul-betul ada. Sebuah Iron Maiden berhasil ditemukan di Nuremberg, Jerman. Alat siksa besar yang mirip seperti peti mati ini ditemukan pada tahun 1800-an. Bentuknya seperti peti mati dengan sejumlah duri di bagian dalam peti. Ketika orang masuk ke dalam peti dan peti ditutup, duri-duri tersebut akan menusuk badan korban. Meski begitu, korban tidak akan langsung mati, melainkan akan mati perlahan karena kehabisan darah. Yang keenam, Pair of Anguish.
Sesuai dengan namanya, pear of anguish memiliki wujud yang mirip dengan buah pear dengan tambahan seperti 4 bagiannya yang menyerupai daun yang bisa terbuka. Alat siksa ini digunakan untuk menyiksa seseorang bergantung dari apa yang mereka lakukan. Apabila berbohong, maka alat ini akan dimasukkan ke dalam mulut. Apabila berzina atau memperkosa, maka akan dimasukkan ke dalam anus atau vagina. Ketika ujung alat dibuka, 4 lembar daun akan membuka. Ini mengakibatkan kerusakan organ yang dimasuki oleh alat ini. Yang ketujuh yaitu intestinal crank. Orang yang bertugas dalam penyiksaan ini akan membuat sayatan di perut hingga bagian usus terlihat. Kemudian, bagian ujung usus akan ditarik dan diikat pada sebuah engkol. Ketika engkol ditarik, maka usus juga ikut tertarik keluar. Ketika siksaan ini dilakukan, korban masih dalam keadaan hidup. Mereka akan mati dengan durasi yang sangat lama dan menyakitkan. Yang kedelapan yaitu knee splitter. Knee splitter atau dalam bahasa Indonesia disebut pemisah lutut digunakan sebagai alat bantu dalam penyelidikan. Orang yang dipasangkan knee splitter akan disiksa mengaku seiring rasa sakit yang muncul pada lutut. Kaki akan dimasukkan ke dalam knee splitter dan diposisikan pas di bagian lutut. Duri-duri tajam yang ada pada knee splitter perlahan akan ditekan menusuk ke lutut dan mengakibatkan rasa sakit yang sangat luar biasa. 9. Brazen bull. Alat siksa yang satu ini memiliki konsep yang sama seperti oven. Jika oven digunakan untuk memasak daging hewan, brazen bull digunakan untuk memasak manusia utuh. Brazen bull adalah alat siksa kuno yang diciptakan oleh orang Mesir yang bernama Perillus. Brazen bull terbuat dari bahan perunggu yang dibentuk menyerupai banteng. Orang yang bersalah akan dipotong lidahnya, kemudian tangannya diikat, baru kemudian dimasukkan ke dalam brazen bull. Di bawahnya akan dinyalakan api yang cukup untuk memanggang si pendosa. Yang ke-10, Judas chair. The Judas chair dibuat dari kayu dengan ujungnya yang dibuat menyerupai piramid. Duduk di kursi yang runcing ini rasanya seperti neraka. Korban yang terpilih untuk duduk di kursi ini, tangannya diikat ke tubuh dan kakinya diikat lurus. Korban kemudian akan dipaksa duduk di atas kursi ini. Lubang atau vagina dari si korban akan ditusuk oleh bagian runcing dari kursi piramid. Semakin kaki ditarik, maka semakin masuk pula piramid tersebut ke dalam kemaluan atau anus mereka. Nah, menurut kalian mana nih hukuman mati yang paling sadis dan tidak manusiawi? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ya.